Kesalahan yang kedua, salah pada takbiratul ihram. Ini bahaya ya bunda. Banyak orang yang takbir melakukan kesalahan yang fatal. Apa contohnya? Terpanjangkan huruf A di awal. Ya, terpanjangkan huruf hamzah di awal sholat, di awal takbir. Ketika kita takbirkan kalimatnya Allahu Akbar. Kesalahan banyak orang memanjangkan huruf A di awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah nggak kita mendengar orang baca takbir A-nya dibaca panjang? Siapa yang pernah? Coba komen pernah. Yang sering dengar boleh komen sering. Ya, Kak Yufa pernah. Ya, Kak Sweet pernah dengan imam. Kak Ana pernah, Kak Eya sering. Betul ya? Ada yang baca panjang A-nya, ada yang baca panjang ba-nya. Allahu Akbar. Ini adalah kesalahan yang fatal, ayah bunda. Kenapa dikatakan kesalahan fatal? Karena merusak makna. Bukan hanya merubah, merusak. Yang tadinya makna dalam takbir adalah Allah itu maha besar. Tapi kalau dipanjangkan A-nya ketika takbir, yang penting sholat lah. Supaya enak sholatnya, saya panjangkan A-nya sedikit. Allahu Akbar. Maknanya berubah menjadi apakah Allah itu maha besar? Dia jadi mempertanyakan kemahabesaran Allah. Bahaya nggak ya bunda? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bayangkan. Maka inilah pentingnya ilmu dalam sholat. Bukan sholat sesuka hati. Allahu Akbar. Apakah Allah maha besar? Maka otomatis sholatnya menjadi tidak sah. Ya, otomatis tidak sah sholatnya. Dan hukumnya adalah haram, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak ya Allah, banyak terjadi di mana-mana ayah bunda. Jadi beda jauh artinya, iya betul. Ada juga yang baca panjang baknya. Allahu Akbar. Banyak ya. Akbar, Akbar. Itu artinya bedug ayah bunda. Akbar, kalau baknya dibaca panjang artinya bedug. Dia menghina Allah. Dia katakan, Allah adalah bedug. Ya Allah, ya Rabb. Maka ya bunda, inilah pentingnya ilmu. Ya, di dalam takbiratul ihram sebenarnya supaya takbirnya tidak salah, takbir kita sempurna, sholatnya sah, wajib dijaga syarat dalam takbir. Dalam takbir itu ada syarat sahnya. Ada berapa Ustadz syarat dalam takbir? Ada 16 syarat. Ada nggak yang baru tahu ayah bunda? Siapa yang baru tahu? Ya Allah, saya baru tahu takbir ada 16 syarat. Coba komen huruf B. Bertahun-tahun, puluhan tahun kita sholat. Ya Allah, sedih rasanya kalau baru tahu ayah bunda. Sedih nggak? Tidak boleh baca panjang A. Ini baru syarat nomor ke-6. Tidak boleh baca panjang ba. Ini syarat nomor 7. Sedangkan semua syarat ada 16. Bunda, coba kita buka. Dalam kitab Safinatun Najat ada 16 syarat. Siapa yang mau belajar? Nomor 11. Tidak berhenti ketika membaca lafaz Allah dan Akbar. Banyak orang yang tak tahu. Dia berhenti ketika lafaz Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Pernah nggak kita dengar? Allahu Akbar. Kalau baca takbir ada jeda antara Allah dan Akbar. Melanggar sholat yang ke-11. Tidak sah sholatnya. Masya Allah ayah bunda.
Tuh nomor 12, hendaklah orang yang membacanya mendengar sendiri semua huruf dalam takbir. Ya. Ada orang baca takbir cuman dalam hati, hanya angkat tangan saja, tak sah sholat. Wajib dilafazkan, terdengar semua hurufnya oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ya bunda, teman-teman, mau gak kita menjaga sholat kita? Kita mulai menjaga sholat dengan belajar ilmu-ilmunya. Ya, bayangkan kita sholat dimulai dari takbir. Kalau mulai sholat takbirnya saja kita tak tahu ilmunya, bagaimana sholat kita ya bunda? Ya, tapi ini banyak, tidak akan cukup waktunya. Tapi tenang ayah bunda, insya Allah kita ada solusi. Solusinya gimana supaya belajarnya santai? Insya Allah kita buat satu grup. Mau gak ayah bunda? Setuju nggak kalau kita buat satu grup, di dalam grup kita buat jadwal, ya, hatamkan praktik 16 syarat sah takbir ini. Sebab ilmu-ilmu ini tidak akan selesai dengan hanya membaca. Harus kita praktik. Tidak akan selesai dengan waktu yang cepat, harus agak longgar, agak luang waktunya. Supaya kita bisa praktikan, hatamkan 16 syarat sah takbir. Siapa yang mau gabung, yang sungguh-sungguh mau belajar, ya, nanti saya masukkan ke dalam grup setelah selesai kita belajar pagi ini, tapi saya pengen yang sungguh-sungguh. Ya, siapa yang mau gabung, mau belajar, coba komen angka 16, tanda kesungguhan kita mau belajar. Ya, dari awal sampai akhir insya Allah. Coba, ada berapa orang komen angka 16, nanti saya undang untuk gabung ke dalam grupnya insya Allah. Ya. Itulah ya bunda, teman-teman. Ya, ilmu yang wajib kita belajar dalam sholat. Belum dalam fatihahnya, ada 10 syarat, ya Allah. Dalam sujudnya, ada 7 syarat. Ketika ruku, ketika tahiyatnya bagaimana. Maka yuk kita sama-sama belajar ya bunda. Ada 50, 60, 100 orang mungkin yang sungguh-sungguh. Nanti saya undang sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita tuntaskan dulu. Maka ya bunda, teman-teman, setelah kita bahas baru 2 kesalahan, sebenarnya masih banyak, cuma waktu kita nggak akan cukup. Setelah kita bahas kesalahan dalam sholat, ilmu-ilmu di dalam sholat ya Allah ternyata penting. Ya, maka ya bunda, siap atau tidak, mulai sekarang kita belajar ilmu sholat. Siap ya? Sebab sungguh sangat amat penting kita belajar sholat, bukan yang penting sholat. Terkadang saya suka sedih ayah bunda, melihat keadaan umat zaman sekarang yang mulai banyak meremehkan sholat. Yang penting sholat. Yang penting ibadah. Banyak yang seperti itu. Sedih ayah bunda, sedih. Sholat itu super penting, bukan yang penting sholat. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, ini firman Allah. Kita sama-sama mengingat kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat tapi celaka. Rugi gak ayah bunda? Siapa yang Allah katakan sholat tapi tetap celaka di akhirat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang sholat dalam keadaan lalai sholatnya. Jadi ayah bunda, kalau kita buka tafsir para ulama tafsir, lalai itu bukan hanya sekadar menunda-nunda sholat. Ya, bukan hanya sekadar menunda-nunda sholat, tidak khusyuk dalam sholat, itu juga lalai. Tapi ada satu kelalaian yang paling bahaya, yaitu sholat dalam keadaan jahil ayah bunda. Apa itu jahil? Tidak tahu ilmunya. Tidak peduli, tidak mau belajar ilmu-ilmu sholatnya. Sehingga dalam sholat, mohon maaf, banyak melakukan kesalahan, bahkan sampai menghina Allah tadi.
Maka kata Nabi, na'udzubillah, insya Allah kita tidak ya. Sebab kita tadi siap mau belajar. Sabda Nabi, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan jahil, semasa hidupnya tak mau belajar ilmu sholat, tak mau belajar ilmu ibadah, tak mau belajar ilmu agama, maka Allah bangkitkan mereka di hari kiamat dengan gelar sebagai orang yang fasik. Na'udzubillah. Orang yang diberikan gelar fasik oleh Allah, barang tentu akan mendapatkan balasan sebab dia melalaikan, meremehkan sholat. Maka ya bunda, yuk kita sama-sama selamatkan diri kita. Ya, hindarkan diri kita daripada golongan orang-orang yang jahil. Selamatkan diri kita daripada golongan orang-orang yang lalai dengan kita belajar ilmu agama yang Allah